Wika, sebelumnya makasih banget nih udah ngeluangin waktunya buat tim Detikom. Sama-sama. Kak Wika nih sekarang kan lagi terlibat ya dalam prosesi pembuatan bersama Garuda untuk Piala Dunia Under 17 nanti. Ya. Ketika mendapatkan tawaran seperti itu, mungkin reaksi pertama kali yang didapatkan oleh Kak Wika itu seperti apa? Reaksi pertama yang pasti kaget, karena ya dibilang percaya nggak percaya, ya nggak percaya tapi percaya gitu, ternyata benar gitu. Jadi ya, yang pasti pertama kaget sih. Habis kaget ya seneng gitu, alhamdulillah, karena ya maksudnya ini kan juga bukan ajang yang rutin dilakukan gitu, tapi ya maksudnya ini momen-momen, menurut aku sih ini momen bersejarah gitu, yang gak setiap bulan bisa dilakukan. Jadi seneng banget, happy ya, dapat kepercayaan yang menurut aku juga ini tanggung jawabnya juga besar. Untuk proses pembuatan lagu dan hingga rekaman hingga hasil akhir nih keluar nih Kak Wika nih, itu berapa lama sih dari awal sampai sekarang? Prosesnya itu sebenarnya lumayan lama, karena kan emang sebenarnya theme song untuk timnas ini kan tadinya tuh kita mau juga untuk dibawakan diambil sebenarnya rekamannya itu udah dari, aku juga lupa ya karena udah lumayan lama, karena waktu itu memang tadinya mau rilis di bulan Mei atau Juni, aku juga lupa, tapi karena emang banyak juga revisi segala macamnya, jadi akhirnya kita rilis di bulan kemarin kan gitu. Dan kalau dibilang prosesnya tuh panjang, karena memang banyak banget revisi dari aransemen, terus juga dari pengambilan vokalnya gitu. Jadi lumayan lama, lumayan sampai 5 atau 6 bulan gitu kalau proses sampai bisa selesainya ya. Berarti kalau terhitung dari tawaran masuk hingga Ya. proses akhir tuh dari kapan sampai kapan? Aku lupa ingat, cuma ya pasti ini tuh antara bulan Maret atau Mei Mei apa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini memang lumayan lama gitu, dari bulan Mei sampai bulan Oktober, berarti berapa bulan tuh ya. Nah itulah kurang lebih range waktunya segitu. Nah, theme song ini kan unsurnya tuh dangdut Kak, apalagi bakal ditampilin di kancah dunia nih di Piala Dunia Under 17. Kalau menurut Kak Wika sendiri gimana nih kalau misalnya dangdut ditampilkan di kancah dunia itu seperti apa sih sebenarnya? Apa yang ingin ditunjukkan Indonesia di kancah dunia itu? Sebenarnya ini kan juga bukan pertama kali gitu, apalagi juga kemarin juga di Asian Games juga ada sahabat kita juga penyanyi dangdut juga, Via Valen gitu, dan gak bisa dipungkiri juga lagu itu berhasil mewakili gitu, dan ikut memeriahkan event juga yang bergengsi. Jadi menurut aku juga dangdut kan musiknya Indonesia gitu, kenapa juga kita nggak menonjolkan dan juga kasih tahu nih ke dunia gitu, bahwa kita ini punya musik yang emang semua orang bisa nikmatin gitu. Kenapa nggak coba kita perkenalkan juga di dunia gitu, supaya jadi lebih luas dan punya icon gitu, oh ternyata Indonesia apa dangdut gitu. Jadi nggak cuma dangdut is the music of my country, tapi dangdut is the music of the world gitu ya. Harapannya begitu, mudah-mudahan bisa. Cuma kan ya itu balik lagi, kalau ditanya apalagi nanti yang bakal dikeluarin gitu, dan apa yang jadi spesial di lagu theme songnya timnas ini. Kalau secara musik detailnya aku juga nggak terlalu ngerti, karena memang aku juga awam untuk di situ. Tapi kalau yang aku lihat juga di musik bersama Garuda ini kan ada unsur Balinya gitu, dan emang juga musik dangdut itu juga dibikin jadi lebih kekinian supaya juga bisa masuk semua kalangan gitu. Tapi kalau ditanya detailnya banget, aku juga kurang paham, tapi yang pasti di musik dangdut yang ini dibikin jadi musik yang memang bisa diterima di kalangan yang sekarang kalau orang bilang apa gen Z ya, Iya. ya itu loh. Begitu. Tapi kan kalau misalnya untuk dangdut sendiri ini berarti kayak semacam identitas musik yang original yang dimiliki Indonesia berarti Mbak. Kalau misalnya untuk prosesi pembuatan lagu dari bersama Garuda ya, ini siapa aja sih Mbak yang terlibat dalam prosesi pembuatan lagu ini? Yang terlibat sudah pasti pencipta lagu, terus juga yang membuat musiknya, direkturnya juga, terus juga ketua PSSI yang pasti ya Bapak Erick Thohir, karena kan juga biar bagaimanapun apapun yang kita lakukan kayak pembuatan musik, proses rekaman sampai hasil jadinya pun sebelum mixing mastering itu kan kita pasti laporan ke Bapak ya, semuanya gitu, sampai
akhirnya juga di approve oleh beliau gitu. Dan banyak, karena ini juga kan nyanyinya pun juga aku kan juga harus lebih bisa menyesuaikan dengan musiknya, dengan isi lagunya. Jadi di sini tuh banyak yang terlibat gitu. Banyak waktu itu juga waktu kita rekaman ada orang radio juga yang dia juga maksudnya mungkin dia ngerti secara musik, enaknya lu bagaimana cara membawakannya. Jadi banyak banget orang-orang yang terlibat yang membantu juga untuk aku membawakan lagunya juga jadi lebih santai dan lebih masuk sama musiknya gitu. Kalau misalnya untuk kesulitannya dalam proses pembuatan lagu ini, Ya, mungkin bisa diceritain seperti apa? proses yang lumayan sulit itu ya itu dia, karena kan ini aku nyanyi nggak bisa semaunya aku gitu. Karena biasanya kan jujur kalau misalkan kayak aku rekaman untuk single sendiri itu semaunya aku, karena kan lagu aku sendiri gitu. Jadi ya gue enaknya begini, ya udah begini. Nah kalau ini kan memang bukan untuk aku aja, menurut aku enak, tapi ya harus dengerin menurut orang-orang yang berkompeten gitu, yang memang dia ngerti enaknya kayak apa gitu. Jadi kesulitannya adalah ya aku harus menurunkan ego aku yang gue pengennya begini, nggak bisa. Jadi aku harus dengerin orang-orang sekitar aku yang harusnya begini gitu. Jadi harus di sini aku lebih lebih jadi tahu bagaimana dan segimana porsi aku untuk bisa enakin lagu ini. Tadi sempat disebut tuh sering laporan ke PSSI dulu. Betul. Nih soal, apalagi ini kan theme song untuk timnasnya. Timnas, ya. Nah mungkin seberapa jauh sih keterlibatan Ya. Pak Erik atau mungkin dari tim PSSI terhadap hasil jadi lagu ini, Mbak? Ya, karena kan memang ini juga jadi theme songnya timnas gitu. Dan lagu ini bukan cuma dipakai untuk nanti pembukaan Piala Dunia, tapi udah jadi identitasnya timnas gitu. Dan keterlibatannya pasti untuk lagu ini penuh, karena kan pasti kan ini juga salah satu yang diharapkan untuk timnas menjadi identitasnya mereka gitu. Jadi pasti mereka pengennya lagu ini ya bisa jadi yang terbaik gitu. Jadi kalau ditanya keterlibatannya itu ya pasti sangat banyak, sangat luar biasa dan sangat total gitu. Apalagi kemarin juga kan video klip juga kita syuting juga waktunya juga lumayan lama. Terus dari kayak konsep segala macamnya juga itu bener-bener emang semua tuh dipikirin gitu. Dan kemarin juga dibantu juga sama Pak Wisnu Tama untuk kayak kita bikin video klip. Jadi memang aku lihat sih dari Pak Erik gitu, Pak Erik Thohir untuk timnas, untuk sepak bola Indonesia tuh memang ya luar biasa gitu. Dan terlihat banget kalau beliau ini pengen memajukan dunia sepak bola Indonesia dan bikin atlet-atlet kita juga jadi punya tempat dan wadah untuk mereka mengeluarkan ya kemampuannya mereka gitu. Kalau bisa untuk lebih Akunya sendiri enggak, karena memang aku kan di sini lebih kayak yang membawakan lagunya aja. Jadi kalau untuk kayak lirik, penentuan musik, video klip dan segala macam wardrobe itu aku lebih ngikut, karena ya kayak aku bilang tadi, ini kan bukan untuk aku sendiri gitu. Ini melibatkan untuk tim gitu dan banyak orang. Jadi kalau ditanya aku di sini terlibatnya dalam apa ya, aku lebih ke suara gitu dan penampilan yang memang harus sesuai sama standarnya timnas dan PSSI. Oke, ini kan lagi mau mendekati Piala Dunia U17 nih. Ngomong-ngomong, Kak Wika tuh suka bola juga nggak sih, Kak? Bola tuh aku suka, tapi kalau ditanya ngerti apa enggak sih, nggak ngerti. Cuma gue tuh kalau bola gue lebih senang kayak ngelihat ya euforianya gitu, yang deg-degannya, yang semangatnya, yang penasarannya, yang hebohnya. Jadi lebih ke situ. Ngerti tapi nggak tahu kalau ini namanya apa, itu apa ya, ini apa ya. Jadi lebih kayak gue cuma taunya oh masuk gol lah gitu doang, sesimpel itu. Jadi kalau ditanya ngerti banget nggak sih soal bola, nggak ngerti. Tapi suka nggak nonton, suka gitu. Ada nggak klub yang dijagokan sama Kak Wika? Boleh Indonesia, boleh di luar? Aku, nah itu dia jujur, kalau ya pasti kalau siapa yang dijagokan pokoknya ya klub-klub yang ada di Indonesia lah gitu. Karena kita kan orang Indonesia, jadi harus support semua atlet-atlet apapun yang membawa nama baik Indonesia gitu. Tapi klub apa ya, klubnya aku sih nggak spesifik satu klub gitu, karena kalau bisa semuanya aku support ya semuanya aku support gitu. Oke. Kalau dari deretan pemain U17 Iya. timnas, ada yang diidolakan?
Nah kemarin tuh kan aku juga sempat lihat-lihat profilnya U17 dan untuk nama satu-satu personilnya juga apa namanya aku juga belum tahu gitu, dan kemarin kebetulan juga bareng sama atlet-atlet U17 itu waktu ke Surabaya dan mereka kan udah berangkat, aku kemarin ada event di sana juga. Nah untuk tahu satu sama lain semuanya tuh aku belum tahu gitu, belum kenal jauh gitu, karena ya aku bilang tadi aku tuh nggak terlalu mengikuti perkembangan dunia sepak bola gitu, jadi untuk tahu detail satu-satunya tuh aku belum tahu. Tapi kalau ditanya ada yang aku idolain nggak satu, semuanya aku suka karena jujur selain mereka keren-keren ganteng-ganteng ya mereka apa namanya bisa membangkitkan gairah kita untuk cinta sama dunia olahraga gitu. Setelah terlibat dalam prosesi pembuatan video pembuatan musik untuk Ya. timnas ini, bakal nantinya akan lebih suka nonton bola nggak? Pasti jadi lebih pengen tahu gitu, karena kan juga ini sebenarnya dunia baru juga buat aku, karena kan aku secara kalau dibilang nyanyi event apapun aku nyanyi gitu, tapi untuk mendalami dunianya juga ya aku paling cuma kayak sebatas oh ini gue ngerti. Nah kalau ini kan juga secara nggak langsung aku juga ikut terlibat di sepak bola gitu, jadi ya harus mulai cari tahu dan harus mulai juga belajar lebih dalam soal sepak bola supaya juga aku juga jadi lebih ngerti gitu, nggak cuma sekedar bawain lagunya selesai, tapi ya mulai mau belajar supaya juga nanti mungkin suatu saat bisa jadi apa namanya atlet perempuan sepak bola kan nggak ada yang tahu gitu. Ngayal aja dulu. Agak jauh ya haluannya. Iya makanya kan kita kalau mimpi setinggi langit ya, seperti kayak gini aku juga nggak pernah mimpi, nggak pernah tahu ini bakal bisa jatuh ke aku gitu. Itu kan juga kayak mimpi gitu ya, hayal. Kalau ditanya pernah ngayal nggak, ya gue sih ngayalnya gue pengen banget nyanyi di depan presiden dulu tuh, selalu kayak gitu, pokoknya gue pengen nyanyi di depan presiden. Itu kan hayalan dulu, kayaknya hayalan yang ya lalu gila gitu, itu hal yang nggak mungkin. Orang luar nyanyi dulu juga saya cuma antar kampung doang gitu, jadi untuk bisa ditonton sama presiden itu kan hal yang kalau dulu mikirnya mustahil gitu, tapi itu selalu terucap dalam doa. Dan ya maksudnya ketika udah berapa puluh tahun gitu ternyata doa itu Allah kabulin, wah itu sih sujud syukur, karena akhirnya beberapa kali aku bisa dapat event yang ditonton sama RI1 gitu. Dan itu kayak ya Allah, ternyata semua doa gue selama ini, semua kerja keras gue gitu yang orang bilang ngayal, ternyata yang nggak tahu sekarang saatnya gitu Allah kasih. Nah, makanya aku kadang mikir ya, doa tuh nggak bisa lu minta sekarang hari ini dikabulin gitu, dan ternyata kekuatan doa juga kalau kitanya percaya itu pasti ada waktunya dikabulin gitu. Entah orang mau ngomong apapun, orang nggak percaya, mau orang anggap kita gila, orang anggap kita nggak pantas, tapi kalau Allah udah kasih ya manusia bisa. Nah nyambung soal ini nih, nanti kan Kawika juga bakal tampil nih di pembukaan ya. Gimana rasanya? Ada deg-degan, nervous, atau mungkin persiapan apa nih yang lagi Ya udah disiapin pastilah sama Kawika? nervous udah pasti, apalagi kan ini apa ya, ini event apa ya, ajang yang menurut aku ya ini wah keren banget gitu. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya, bingung karena biasanya kan juga ya kita nyanyi di event-event yang bagus juga alhamdulillah gitu, aku udah dikasih kepercayaan gitu sering. Tapi ini menurut aku levelnya udah di atas lagi gitu, naik kelas lagi. Dan yang pasti juga rasa deg-degannya, terus takutnya juga ada, karena yang pasti satu deg-degannya aduh nanti gimana ya respon orang. Ya pasti kan aku juga nggak bisa ngarepin semuanya akan komentar positif gitu, pasti negatifnya pun banyak. Jadi ya itu aku juga udah harus siap. Aku takutnya nanti gue bisa nggak ya kasih yang maksimal. Nah itu tuh udah ada mulai terus kepikiran, dan jadi kadang-kadang itu yang bikin aku juga jadi kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi ya harus dilawan. Jadi sekarang ya persiapannya udah harus dijalanin, kayak tadi kita latihan, kita workshop juga gimana caranya supaya nanti juga bisa maksimal performnya gitu. Ya udah lebih ke situ sekarang, fokusnya udah satu. Ya udah gue latihan. Kalau kemarin ada komentar yang memang mungkin itu juga mengingatkan gue untuk lu harusnya bisa lebih gini, ya itu akhirnya sekarang jadi pembelajaran juga buat aku. Oh iya ya gue harus lebih baik lagi. Makanya sekarang aku belajar supaya ya bisa lebih kasih yang terbaik.